Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan langsungkan perkuliahan perdana untuk strategic management. Tapi sebelum saya mulai, saya juga akan jadi kita mulai strategic management chapter pertama, yaitu kita membahas mengenai strategic management and strategic competitiveness. Cita-cita kita di dalam perkuliahan ini adalah di dalam chapter pertama ini, cita-cita kita Anda mengetahui dapat mendefine strategic competitiveness, kemudian Anda mendefine strategi, competitive advantage, above average return, dan strategic management process. Kemudian Anda bisa mendescribe competitive landscape saat ini dan menjelaskan bagaimana globalisasi dan teknologi telah merubah segala-galanya. Ya, merubah competitive landscape. Kemudian Anda bisa menjelaskan terhadap industrial organization model. Ya, untuk menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan dapat mendapatkan above average return given kondisi globalization yang ada saat ini, kondisi pandemi dan lain sebagainya. Kemudian Anda bisa menjelaskan resource based model untuk menjelaskan bagaimana perusahaan dapat memperoleh above average return. Anda bisa menjelaskan visi dan misi dari perusahaan dan discuss value dari perusahaan. Anda bisa mendefine stakeholders dan menjelaskan kepada kemampuan mereka yang diperlukan untuk mempengaruhi dari organisasi. Dan describe apa yang menjadi pekerjaan dari strategic leaders. Dan menjelaskan dan akhirnya menjelaskan strategic management process yang terjadi di dalam perusahaan. Jadi cukup komprehensif. Ada 8 topik yang akan subtopik yang akan kita bahas di pertemuan siang ini. Alright. Jadi kalau selama perkuliahan saya ini, saya selalu menggunakan beberapa bahasa ya. Jadi kalau saya tanya, apakah Anda mengerti? Itu pertanyaannya khalas jami'an. Jawabannya apa kira-kira Bapak Ibu? Khalas jami'an. Kalau Anda mengerti jawabannya fahim. Naam. Fahimna. Fahimna. Amin. Fahimna ya. Fahimna. Tadi yang Pak Pak di SMP IT Insan itu pasti paham ya. Jadi kalau mengerti fahimna. Kalau tidak mengerti apa jawabannya Ustaz? Tadi yang dari SD IT, SMP IT, Insan Kamil, Pak siapa tadi? Pak Isra. Oh iya. Ya, Pak. Kalau tidak mengerti apa bahasa Arabnya? Kalau nggak salah sih La Adri, Pak. La adri. Kalau paham, fahimna ya. Ya, paham. Kalau tidak paham, la adri. Iya. Oke, jadi teman-teman ingat ya jawabannya. Kalau Anda paham, fahimna. Kalau tidak paham, la adri. Ya. La adri. Kalau bahasa Jepang, kalau saya tanya Anda mengerti wakaru, kalau Anda mengerti jawabannya apa? Wakarimashita. Kalau Anda tidak mengerti jawabannya apa? Wakarimasen. Wakarimasen, betul, wakarimasen. Kalau betul-betul nggak mengerti, zen wakarimasen. Kalau mengertinya cuma sedikit, sukoshi wakarimasen.
ngertinya cuma dikit Pak, sukoshi wakarimasen. Kalau totally nggak ngerti, zen wakarimasen. Oke, itu bahasa Jepang ya. Kalau bahasa apa lagi kita coba? Bahasa Korea. Masih Bahasa Korea itu kalau Anda mengerti araso ya, yorebun araso kalau Anda mengerti jawabannya arasoyo. Kalau Anda tidak mengerti, saya tidak tahu apa ya bahasa Koreanya, saya tidak mengerti. Oke, arasoyo ya. Coba kita tes. Kholas jami'an Kholas. fahim. Fahimna. Anda di unit Paramadina loh. Ya, kita harus sering pakai bahasa Arab. Nanti saya akan ajak Anda bahasa Arab terus nih nanti supaya terlatih bahasa Arabnya ya. Fahim. Kalau wakaru, Baru mengerti. wakarimasta. Wakarimasta. Ya. Kalau bahasa Korea, arasoyo. Oke, good. Oke, jadi kita masuk chapter introduction. Ya. Jadi perusahaan achieve strategic competitiveness dengan cara mereka memformulasi dan mengimplementasikan value creating strategy. Apa yang dimaksud dengan strategic competitiveness? Ada yang bisa jawab? Ya. Competitiveness itu daya saing. Ya. Strategic competitiveness yaitu kemampuan daya saing yang strategik dari perusahaan. Itu didapatkan oleh perusahaan dengan cara dia memformulasikan dan mengimplementasikan strategi peningkatan value, strategi membuat value bagi perusahaan. Nah, contoh Toyota dia membangun strategi competitiveness dengan cara membuat Avanza Xenia. Nah, itu disebut dengan upaya Toyota untuk mencapai strategic competitiveness. Nah, dan itu dibangun dengan memformulasikan dan mengimplementasikan value creating strategy. Ada strategi di dalamnya, di mana strategi adalah integrated, adalah an integrated and coordinated set of commitment and actions designed to exploit core competencies ya, dalam upaya mencapai competitive advantage. Jadi sebuah strategi merupakan suatu komitmen dan action yang terintegrasi dengan tujuan bisa mengeksploitasi core competencies ya, dan mencapai dalam upaya mencapai competitive advantage. Nah, apa yang dimaksud dengan core competencies? Core competencies adalah kemampuan inti dari sebuah perusahaan. Toyota, dia sebagai perusahaan otomotif. Core competentiesnya adalah otomotif. Kemampuan buat mobil. Kemampuan memproduksi mobil. Itu disebut dengan core competencies. Dan mencapai competitive advantage. Di mana yang dimaksud dengan competitive advantage adalah ketika sebuah strategi itu dia menciptakan superior value. Sebuah produk yang memiliki superior value kepada customer. Dan perusahaan-perusahaan lain juga sulit untuk meniru. Sekarang company-company lain bagaimana meniru Toyota, Avanza dan Xenia? Sulit sekali kan? Sehingga karena competitive advantage-nya itu masih berlangsung, maka mereka mempertahankan karena kompetitor sulit mengimitasi. Kenapa Toyota dia memiliki competitive advantage?
dari sebuah Toyota Avanza Xenia? Ada yang bisa jawab tidak? Yang dari Dharma Group. Kenapa Toyota? Bagaimana Toyota membangun competitive advantage-nya? Apa yang dilakukan? Strategi apa yang dilakukan oleh Toyota? Ya, saya Pak. Ya, silakan. Toyota itu kan memang mungkin lebih bagaimana untuk bisa mempertahankan daya saingnya terhadap kompetitornya. Yang pertama itu terkait dengan kualitinya Pak, kualitas dari produknya. Kemudian fitur-fiturnya. Oke, pertanyaan saya, kualitinya bagus tidak? So far sih saya melihat bagus ya Pak, karena memang secara secara grup pun dia kompetensinya cukup bisa diandalkan dari si engineeringnya. Oke. Kemudian Terus pertanyaan saya kedua, kenapa harganya bisa murah? karena segmen ya Pak, segmen pasarnya berbeda. Jadi ada yang masuk ke segmen yang atas. Kalau Toyota Avanza kan menengah. Ya. Yang atas itu Toyota punya Fortuner. Ya. Sekarang Ketika kenapa di bawah harganya dia murah? Relatif murah. untuk bersaing dengan Toyota itu kan gimana ya? Ya, nggak apa-apa. Kenapa harga Toyota itu bisa murah? Toyota bisa murah. Avanza ya, Avanza. Ya Avanza. Ya. Avanza dan Xenia itu kan Daihatsu ya Pak. Ya, kenapa dia bisa murah? Karena kan untuk kan mereka mengeluarkan produk secara berbarengan ya. Secara berbarengan. Tidak, dia tidak menggunakan produk secara berbarengan. Jadi strategi yang dilakukan oleh Toyota, saya jelaskan ya. Strategi yang dilakukan adalah mengeksploit core kompetensinya dia dan membangun gain competitive advantage. Core kompetensinya ada di fokusnya di stamping, ya, stamping. Kemudian dia bikin kap mobil segala macam ya. Nah, dice-nya dia kerjasama dengan Daihatsu. 50% dice itu di Toyota, 50% lagi dice di Daihatsu. Jadi mereka investasi 50-50. Jadi dari Daihatsu kirim ke Toyota, dari Toyota kirim ke Daihatsu. Ketika mereka bikin Xenia dan Toyota bikin Avanza. Kemudian competitive advantage-nya lagi terbentuk karena mereka raw material dari Krakatau Steel. Bukan dari Nippon Steel, bukan dari POSCO, bukan dari China Steel, bukan dari Thai Steel, tidak. Tapi mereka dari Krakatau Steel, sehingga tidak ada import duty. No import duty. Ya. Ini yang membangun sehingga terjadilah competitive advantage di Toyota. Sehingga ketika mereka bisa mendapatkan raw material yang murah dari Krakatau Steel, kalau kita dari Nippon Steel Jepang, itu hot roll, itu import tax, import duty 5%. Cold roll, import duty 10%. Galvanis, import duty 15%. Dengan beli Krakatau Steel, dia tidak ada import duty. Namun, kualitas Krakatau Steel memang jelek. Kualitasnya jelek. Akibatnya diperlukan dice yang mereka perlu bikin dice baru. Nggak bisa pakai dice lama, karena harus bikin dice baru yang bisa menampung, mengcater kepada spesifikasi raw material dari Krakatau Steel. Karena kalau pakai dice yang punya Jepang, begitu masuk material Krakatau Steel itu dia pecah, sobek, gores, nggak bisa lah gitu ya. Karena kualitasnya Krakatau Steel memang jelek. Nah, sehingga dibangun dice baru yang bisa mengcater raw material yang relatif kualitasnya lebih rendah. Kali kalau Anda bayangkan dulu ada LGX, ya, itu LGX itu pakai raw material Nippon Steel, besinya kuat kan. Nah, kalau yang Krakatau Steel yang Avanza Xenia memang dia cenderung lebih lembek ya, gampang meliuk begitu. Kebayang Bapak Ibu? Araso?
Ada Toyo. Soyo Pak. Okay, good. Nah, when choosing a strategy, firms make choices among alternatives. Ya. Jadi banyak alternatif. Ya, for deciding how they will pursue their strategic competitiveness. Nah, the chosen strategy indicates what the firm will and will not do. Jadi ada banyak alternatif di dalam strategi. Ya. Ada banyak alternatif. Nah, alternatif mana yang paling penting? Itu harus dipikirkan kenapa kita harus hati-hati memilih strategi di dalam perusahaan. Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus hati-hati menentukan strategi di dalam perusahaan? Siapa yang bisa jawab? Mau coba jawab, Pak? Silakan. Jadi kalau seandainya kita nggak berhati-hati dalam memilih strategi, sistem dari eksekutor di lapangannya itu akan lebih berat, Pak. Jadi kalau misalkan strateginya yang atas salah, eksekutor di bawahnya itu nggak mendapatkan penjualan yang baik, maka tentunya untuk berimbas pada profit perusahaan juga gitu Pak. Jadi strategik ini adalah jantungnya dari sebuah perusahaan untuk mencapai goalnya menurut saya. Itu aja sih Pak. Good. Ada lagi yang mau menyampaikan kenapa kita harus sangat berhati-hati dalam menentukan strategi perusahaan? Boleh Pak, tambah Pak? Silakan. Kalau salah atau tidak tepat menerapkan strategi, itu visi misi perusahaan tidak akan tercapai Pak. Ya, oke. Maaf Pak, tadi saya trouble Pak tadi Pak. Oke, no worries Pak. Ya. Okay. Good. Terima kasih, Pak. Jadi satu saya sampaikan, kenapa kita harus hati-hati memilih strategi di dalam perusahaan? Yaitu karena kita perusahaan memiliki scarcity of capital. Uang terbatas, ya. Anda tidak bisa spend your capital kepada semua strategi, nggak mungkin. Uang Anda terbatas. Anda harus memilih strategi yang paling tepat untuk hasil yang paling optimal. Kenapa? Karena scarcity, keterbatasan kapital yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Jadi Anda harus menentukan strategi Anda dengan benar, di waktu yang benar, dengan cara yang benar. Agar capital yang Anda miliki tergunakan secara optimum. Kalau ternyata salah strategi, akibatnya nggak optimum kan? Harusnya hasilnya 10, dapatnya cuma 5. Artinya tidak maksimal ya terhadap value yang didapatkan oleh perusahaan. Khalas? Fahimna. Nah, sebuah perusahaan memiliki competitive advantage ketika dia mengimplementasikan strategi tersebut, itu mendrive kepada superior value for customer. Memang yang terbaik itu barang. And when competitors are not able to imitate. Jadi barangnya memang bagus dan susah ditiru. Nggak bisa diimitasi. Nggak bisa dibikin barang KW. Ya. Are not able to imitate the value of the firm product. Atau mungkin dia bisa bikin imitasi tapi berakibat too expensive to attempt the imitation. Ya. Jadi selama barang kita masih belum bisa diadopsi oleh perusahaan lain atau tidak bisa diimitasi oleh perusahaan lain, maka kita masih memiliki competitive advantage. Tapi kalau sudah bisa diadopsi, bisa dimanipulasi, bisa diimitasi, itu competitive advantage-nya sudah hilang. Hilanglah competitive advantage Anda. Sama seperti Anda. Kalau Anda memiliki kemampuan yang orang lain nggak ada yang bisa, itu Anda disebut memiliki competitive advantage. Seperti tadi yang di Noteflux. Siapa tadi Mbak? Siapa yang di Noteflux? Noteflux Pak, saya Devi. Seperti Devi. Di Noteflux dia harus bisa codingnya untuk API, koneksi API, tarik data sosial media, di search kata-katanya yang
apa yang lucu-lucu Match. ya, yang lucu-lucu. Nah, kemudian berapa banyak kata-kata itu disebutkan, ada berapa robot yang bergerak, ada robot yang menjadi akun robot. Nah, itu ketahuan tuh, ini ada banyak robot di sini. Nah, ini siapa yang gerakin robot-robot ini, itu ketahuan tuh pakai Noteflux, ya. Atau ngelihat di Twitter lagi trending apa saat ini. Nah, itu ada tiga poin yang trending di Twitter. Misalkan ada JHT, ada BPJS, ada minyak goreng, ya. Itu tinggal koneksi API dari Noteflux ke Twitter, kemudian tinggal di sort semua berita top 3 yang paling banyak disebut, dimention secara frekuensi di Twitter. Wah, JHT, BPJS, Twitter, dalang, apalagi tuh, wayang, apalagi itu semua ya, itu akan muncul di Noteflux. Nah, kemampuan itu disebut, selama Anda memiliki kemampuan tersebut dan orang lain tidak memiliki, ya, itu Anda dianggap memiliki competitive advantage. Nah, di KPK terutama nih, ya, yang memiliki competitive advantage di situ, artinya dia belum bisa digantikan oleh orang lain. Jadi kemampuan-kemampuan seperti itu yang lucu-lucu itu perlu. Atau kalau di KPK ada yang disebut dengan note gitu ya, untuk melihat transaksi. Nah, itu yang Pak Pahala tuh yang paling jago tuh, Pahala Nenggolan. Dia bisa ngeliat transaksi dari satu rekening ke rekening mana aja uangnya beredar. Dari transaksi A ke banyak transaksi. Paling tebal di transaksi yang ke rekening yang mana. Nah, itu ketahuan. Dari rekening ini tebalnya kemana lagi. Jadi dia bisa urut kabel. Ya. Itu pakai aplikasi namanya, bukan Git, apa ya namanya, saya lupa itu. Saya dulu pernah pakai untuk men-trace transaksi ya. Nah, dari satu transaksi, misalkan dari transaksinya Bu Devi misalkan, atau transaksinya dari rekeningnya Pak Erwin, itu paling banyak transfer ke rekening mana, dari ketebalannya kan, dari ketebalannya ke rekening ini nih yang tebal, ya, ini siapa ini orang gitu ya, jangan-jangan ini aliran dana ke sana gitu, terus dari ini tebal lagi ke sini, oh ini vendornya. Nah, jadi bisa melihat frekuensi dari transaksi tersebut. Aplikasinya apa? Saya lupa. Nanti saya ingat-ingat lagi ya. Saya udah lupa itu aplikasinya. Nah, itu untuk men-trace kepada transaksi. Nah, kemampuan itu disebut dengan competitive advantage. Selama tidak ada yang sanggup meniru, Anda masih memiliki competitive advantage. Atau yang sedikit yang meniru ya. Seperti itu. Atau ada masukan dari KPK. Itu pakai aplikasi apa namanya ya? Saya lupa lagi itu namanya. Yang untuk men-trace transaksi, frekuensi transaksi atau volume transaksi dari satu rekening ke semua rekening yang dia transaksi, itu nama aplikasinya apa ya? Lupa kah? Izin Pak, kalau kami kebetulan sudah terima datanya Pak, kalau di bagian kami. Jadi kami memang minta tim IT, mereka yang ngolah, jadi kami yang terima datanya. Oke, siap. Oke, itu menarik ya. Nah, jadi lebih kepada analisnya ya. Oke. Kemudian setelah ketika competitive advantage didapatkan, ya, baru kita bisa mendapatkan above average return. Above average return. Above average return, apa artinya? Pendapatan di atas rata-rata industri. Jadi kalau secara industri perbankan yang net income-nya paling tinggi, nah itu disebut dengan memiliki above average return. Misalkan rata-rata industri, rata-rata dia net income-nya 10 triliun, dia 15 triliun, artinya dia above average return, di atas rata-rata industri. Ya. Di dalam kondisi COVID, ya, tertekan, ada yang industri yang mendapatkan positive externalities, ada industri yang mendapatkan negative externalities. Di dalam industri yang mendapatkan positive externalities antara lain adalah kesehatan, ya, rumah sakit, kesehatan, farmasi,
kemudian telekomunikasi. Yang mendapatkan negatif externalities, Harmony Land itu negatif externalities ya. Jadi orang bank juga negatif externalities karena banyak perusahaan yang macet. Bank-bank juga. Restrukturisasi. Ya. Kalau bank restrukturisasi Pak, jadi. Ya betul, tapi itu akibat dari negatif externalities ya. Karena banyak industri yang mengalami financial distress, tidak bisa bayar installment kan. Jadi betul. Dia mendapatkan negatif externalities dari kondisi COVID. Ketika kita bicara industrinya tertekan, kita nggak bisa bilang, wah satu industri kita buang nih, kita bank ini nggak bisa lending lagi kepada industri konstruksi. Harmony Land konstruksi kita nggak bisa kasih. Udah kena Waskita Karya 70 triliun, dia nggak sanggup bayar, ya kan? 70 triliun itu akhirnya mangkrak Waskita Karya, akhirnya perusahaannya dibantuin dengan sindikasi dari beberapa bank untuk nutupin utangnya 70 triliun. Waduh, luar biasa. Kemudian Bank Bukopin juga kolaps karena banyak financial distress, akhirnya dibeli oleh Kokminbank. Bank BUMN di take over oleh bank asing ya, sehingga data-data kita pindah ke Korea. Data nasabah, data transaksi, semua data pindah ke Korea. Bayangkan kenapa Bank Mandiri atau Bank BCA tidak take over kok Bank Bukopin gitu ya. Nah, kemudian transportasi darat juga mengalami negatif externalities. Bluebird udah mulai jual-jual unit ya kan. Sekarang Bluebird jualan mobil terus itu, jualan taksi terus kerjaannya dia. Armada nggak nambah, mobil yang dijual kan. Nah, tapi bank kan tidak mungkin bicara semua nggak kita layanin. Ya. Dia harus tetap mencari mana company yang bisa memberikan above average return. Misalkan MNC Land, Harmony Land, apalagi itu yang land. Land yang mana yang masih Ciputra. Ya, Ciputra. Land mana yang masih memiliki above average return terhadap industri. Artinya itu perusahaan masih layak untuk diberikan kredit oleh bank. Ya, transportasi. Ya, Gojek, Bluebird. Itu transportasi kan. Nah, kalau bank mau kasih lending kredit, kalau Bluebird gak dikasih, Gojek tetap dikasih karena secara pendapatan dia masih memiliki above average return. Dulu ada Uber, ya segala macam. Sekarang udah gak ada. Cuma 2 sekarang yang bersaing, Bluebird dan Gojek. Nah, jadi dalam kondisi COVID saat ini, banking juga perlu strategi agar dia lending kreditnya kepada company yang masih memiliki above average return secara industri. Gak mungkin dia kasih kepada company-company seperti Waskita Karya, gak mungkin lagi dipinjemin duit, ya kan? Utangnya 70 triliun gak bisa dibayar. Ya. Terus Garuda Indonesia, nah, Pak. Garuda Indonesia, ya udah chapter 11 itu, ya kan? Udah bayar sewa pesawatnya aja lebih mahal daripada negara-negara lain. Nah, mahal sendiri. Itu jadi catatan juga. Apakah ada apa? Nah, Garuda Indonesia itu juga masalah tuh. Saya Pak Pahala Nenggolan sama Ingura Askara satu kelas itu. Jadi Ingura Askara direktur Garuda, Pahala Nenggolan saya, kita sekelas. Jadi satu grup juga. Jadi kadang-kadang kita juga susah juga itu diskusi. Nah, jadi ini menjadi bagaimana strategi bank saat ini dengan kondisi COVID-19. Bagaimana industri telekomunikasi membuat strategi? Bagaimana bank membuat strategi? Ya. Given dalam kondisi COVID-19. Oke. Ini nanti akan menjadi tugas Anda ya. Bagaimana? Saya akan bagi berdasarkan industri. Nah, bagaimana masing-masing industri ini dia harus membuat strategi untuk bisa cope with the COVID-19 kondisi pandemi. Nah, kemudian
Risk is an investor. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung shoot aja. Intercept saya di jalan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jangan malu bertanya nanti sesat di jalan ya. Oke, so far so good. Ada yang ingin ditanyakan? Any questions? Pak, maaf Pak, izin bertanya. Oke, Khairani. Iya, itu kan untuk yang kalau kita pengen yang namanya dapat superior value ya Pak ya, yang tadi yang dibilang superior value atau core competence, itu kan kalau di marketing itu namanya diferensiasi ya Pak ya. Nah, untuk industri perusahaan-perusahaan yang masih kecil dan belum berskala besar seperti Apple, maksudnya gini Pak, kalau industri kecil itu kan untuk menjadi besar dia itu butuh waktu untuk bertumbuhnya Pak. Nah pasti akan sangat mudah bagi industri-industri yang lain yang sama levelnya itu untuk meniru. Kira-kira Pak, untuk kita mendapatkan superior value-nya itu, apa sih Pak tipsnya biar kita tuh tetap bisa blue ocean shifting walaupun kita tuh masih kecil gitu. Beda sama yang memang sudah besar. Kalau sudah besar kan modalnya sudah kuat ya Pak, sudah gampang bikin superior value-nya gitu. Nah kalau industri yang masih dalam proses pertumbuhan untuk menjadi besar, apa sih Pak tips untuk bisa menggeser blue ocean shifting-nya? Itu aja sih Pak, makasih. Oke. Pertanyaannya bagus sekali Khairani, ya bagus sekali. Saat ini seluruh industri berlomba-lomba ke IoT, Internet of Things. Oke. Jadi untuk mendapatkan superior value, ya, mana tadi? Ya, dia ini ya, create superior value dalam. Jadi competitive advantage itu dimiliki selama kita memiliki produk yang memberikan superior value kepada customer dan orang lain nggak bisa imitasi, ya. Which is very difficult. Sekarang hampir semua orang cepat sekali ya pace-nya untuk imitate produk, ya. Dulu ada tas Chanel, sekarang tas Chanel udah jadi KW-nya udah banyak tuh, ada KW super 2 kali gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi cepat sekali untuk itunya, imitasinya. Pertanyaan Khairani, bagaimana kita bisa perusahaan kecil tapi bisa menciptakan superior value dan susah ditiru? Salah satunya yang paling kekinian adalah IoT. Bagaimana kita mengadopsi IoT di sini? Ya. Jadi bagaimana pertanyaannya kita bisa mengadopsi IoT di dalam produk yang kita miliki? Misalkan seluruh produk on top of produk adalah IoT. Misalkan lampu. Sekarang bagaimana caranya lampu kita bisa IoT? Kita bisa lampu itu sensor terhadap cahaya. Begitu cahaya gelap, lampu nyala. Nah, kayak gitu. Ada sentuhan IoT di situ. Atau kita punya bus, kemudian jadi Transjakarta ini lagi busway ini sekarang lagi diminta untuk diganti menjadi bus listrik karena pemerintah Indonesia menjadi ketua G20 yang mengejar SDG. 10 SDG salah satunya adalah mengurangi penggunaan kendaraan dengan bahan bakar fosil. Jadi pemerintah sekarang mentargetkan untuk mengganti fasilitas umum kepada kendaraan listrik. Nah, bagaimana dalam kendaraan listrik, menggunakan kendaraan listrik, sehingga semua busway itu bakal dikandangin, diganti dengan bus listrik. Itu rencananya. Nah, bagaimana kita bisa bikin produk-produk IoT di situ? Misalkan untuk sensor, misalkan sensor penumpang yang panas tubuhnya tinggi. Nah, ada sensor. Kemudian aplikasi yang bisa mendeteksi
jumlah tempat duduk yang kosong. Jadi kita bisa booking tempat duduk di bus. Nah, itu juga jadi kita membangun produk-produk yang on top of IoT. Kebayang Khairani? Dan itu susah kan diimitasi kan? Jadi kita menggunakan sensor, menggunakan barangnya sama, barangnya itu juga, tapi kita pakai sensor. Kita bikin tempat duduk ada sensornya. Kita bikin TV ada sensornya. Kita bikin kipas angin ada sensornya. Ketika cuaca mulai panas, kipas angin muter sendiri, ada sensornya. Nah, itu salah satu strategi dalam bisa mencapai blue ocean, ya, dimana orang lain nggak bisa bertarung di situ. Ya. Mereka kalau mau bertarung di situ dia harus bikin R&D dulu untuk gimana caranya supaya kipas anginnya nyala sendiri, gimana caranya supaya kulkasnya mati sendiri, gimana caranya screennya hidup sendiri, gimana caranya lampunya nyala sendiri, gimana caranya setrikanya mati sendiri, ada sensor. Kebayang Khairani? Iya, saya kebayang Pak. Cuma memang masih yang menjadi pertanyaan ini gini Pak, apakah untuk mendevelop sensor itu memang tidak menggunakan cost yang besar juga gitu Pak? Maksudnya kalau dalam sebuah produk ya Pak, misalkan dia ada value yang lebih, yang saya lihat sih pasti ada price yang akan lebih tinggi dibandingkan kompetitor yang lain gitu Pak. Jadi maksudnya apakah dia tetap bisa bersaing dengan harga yang sama dan di level yang sama? Lebih ke sana sih akhirnya saya bertanyanya. Gitu sih, Pak. Ini mengadopsi yang dari Dharma Group. Bu, siapa tadi yang bikin alat otomotif yang Dharma Group? Bu Devi ya? Bu Risha. Oh, Bu Risha. Dharma Group. Jadi ada yang disebut dengan OEM, Original Equipment Manufacturer. Barang-barang sensor itu, ya barangnya itu aja. Sensor panas. Sensor panas bisa dipakai di lampu. Dengan sensor panas yang sama bisa dipakai untuk alat ngecek panas pasien COVID. Dengan sensor panas yang sama bisa ditaruh di kursi untuk mengukur kalau panas artinya ada orang yang duduk. Dengan sensor panas yang sama bisa dipakai untuk setrika mati sendiri. Dengan sensor panas yang sama bisa untuk di rumah, buat di hotel, buat kalau ada api panas dia nyiram air. Sensornya sama, tapi pemanfaatannya beda. Ada disebut dengan Original Equipment Manufacturer. Kebayang Khairani? Oke, saya kebayang Pak. Jadi nggak mahal, barangnya itu aja. Ya. Nah, jadi Khairani udah berpikir gimana caranya bikin above average return nih Bapak Ibu. Ya. Jadi memang situlah kuncinya ya. Itu. Ada yang ingin ditanyakan yang lain? Terima kasih Pak. Oke. Gary. Anybody else? No? Oke, good. Nah, ketika kita bicara above average return, ya, di mana return in excess of what investor expect to earn from other investment with a similar amount of risk. Jadi dengan resiko yang sama, sebuah perusahaan dia bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar, padahal resikonya sama. Berarti dia memiliki mendapatkan above average return dengan kondisi risiko yang sama. Misalkan sesama industri perbankan, risikonya sama apa kecil? Sama kan? Risikonya sama kan? Industri telekomunikasi ada 5 perusahaan, Telkomsel, Indosat, dan lain sebagainya. Risikonya sama kan? Tetapi kenapa Telkomsel bisa dia mendapatkan above average return di atas industri? Ya kan? Bagaimana dia mendapatkan above average return di atas industri? Nah, berarti dia memiliki above average return. Dia memiliki competitive advantage. Dia memiliki competitive advantage yang mana itu mendrive kepada above average return. Nah, resiko itu sendiri adalah kondisi uncertainty. Ya. Risk is an investor uncertainty about the economic gains or losses. Risk merupakan kondisi yang uncertain terhadap apakah
kita mendapatkan positif externalities dari kondisi COVID atau mendapatkan negatif externalities dari kondisi COVID yang menghasil that will result dari particular investment. Ya. Ada resiko di sana. Ya. Misalkan sekarang kita IHSG itu memberikan return 20%. Telkomsel memberikan return 27%. Berarti Telkomsel Telkom memiliki above average return dibandingkan orang daripada market. Jadi Telkomsel kalau kita invest ke Telkom, kita menghasilkan return di atas market. Nah, itu juga di dalam pemilihan saham nanti. Saham mana yang memberikan above average return dan saham mana yang memberikan below average return. Itu didapatkan dari nilai betanya antara return yang diberikan dari Telkom dan return dari market. Itu disebut dengan risk. Any questions terhadap risk? Khalas? Khalas? Kalau nggak paham, apa tadi? La adri. Fahimna, Pak. Fahimna, Pak. Oke, fahimna. Oke, good. Nah, firms without a competitive advantage that do not or those that do not compete in attractive industry earn at best average return. Jadi kalau kita itu tidak memiliki competitive advantage, yang orang lain nggak bisa imitasi kita punya produk, orang lain tidak bisa imitasi kita punya jasa, maka kita paling tinggi cuma bisa dapat average return. Jangan bermimpi mendapatkan above average return, karena produk Anda di mana-mana ada. Ya. Orang lain bisa pilih dari company lain. Ya. Maka Anda paling tinggi cuma bisa mendapatkan average return. Average return adalah return yang equal kepada investor expects to earn from other investment processing a similar amount of risk. Ya, sama dengan industri lah. Ya, sama dengan dia, oke, kalau saya taruh di perusahaan ini, ya 2% di atas deposito lah gitu ya. Cuma average return aja gitu. Ya, tidak blue chips, tidak yang memberikan return yang besar. Disebut dengan average, rata-rata industri aja. Nah, the strategic management process merupakan the full set of commitment, decision, dan action dari perusahaan untuk mencapai strategic competitiveness dan mencapai above average return. Maka diperlukan strategic management process. Nah, the process itu ada prosesnya, yaitu ASP model, yaitu analisa, strategi, dan performance. Di mana sebuah perusahaan menganalisa kepada external environment dan internal environment. Setelah dianalisa secara eksternal dan dianalisa secara internal, nanti kita bicara mengenai SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength dan weakness ini masuk kepada internal. Opportunity dan threat ini masuk kepada eksternal. Ya. Setelah kita lakukan analisa, kemudian dia memformulasikan dan mengimplementasikan strategi. Apa strateginya? Ada macam-macam. Nanti ada strategic leadership atau cost leadership, diferensiasi, kombinasi leadership, cost leadership dan diferensiasi. Ya. Ada lagi kalau corporate strateginya, ada lagi merger, acquisition, takeover, dan lain sebagainya. Jadi kita akan bicara manajemen strategi di sini. On top of kondisi eksternal saat ini terutama, yaitu COVID-19. Bagaimana semuanya relevan dengan kondisi COVID-19. To achieve a desired level of performance. Jadi ketika sekarang Anda kondisinya analisa, ada analisa eksternal dan internal,
Kemudian Anda melihat apa yang menjadi strategi Anda untuk mencapai level of performance saat ini. Misalkan koordinat Anda di sini, di mana ini adalah performance Anda saat ini. Kemudian Anda ingin mencapai titik B, maka diperlukan Anda harus pindah dari A ke B, ya. Maka diperlukan strategi untuk mencapai performance B ini. Dari A harus menuju ke performance B, maka diperlukan strategi, di mana strategi itu macam-macam kombinasinya. Tetapi on top of external dan internal environment. Wakaru minasan. Wakarimasen kah? Wakarimashita kah? Sukoshi wakarimasen atau zen wakarimasen? Wakarimashita. Oke, sugoi. Pak Rudi Haryanto, sugoi. Wakarimashita ne. Hai. Oke. Nah, di dalam perkuliahan ini strategic management prosesnya seperti ini. Jadi, kita akan bicara di chapter 2, nanti kita akan bicara melihat secara analisa. Ada analisa secara external environment di chapter 2, dan di chapter 3 kita akan pertemuan ketiga akan bicara analisa secara internal organization. Ya. Yang mana ini menjadi visi dan misinya nanti bagi perusahaan. Kemudian strateginya apa? Setelah kita tahu analisa secara SWOT, strength, weakness secara internal, opportunity dan threat secara eksternal, kita melihat apa saja strategi. Ada business level strategi, ya, ada competitive rivalry and competitive dynamic strategi, ada corporate level strategi, ada merger acquisition strategi, ada international strategi, dan ada cooperative strategi. Ada 6 macam jenis strategi besarannya, ya. Nanti detailnya masing-masing per masing-masing chapter. Setelah kita analisa strateginya, kita formulasi, kemudian kita mengimplementasikannya, ya, mengimplementasikan strategi tersebut untuk mencapai yang tadi posisi B, ya, yaitu implementasinya kita menggunakan corporate governance, terus struktur organisasi yang sesuai dengan cita-cita yang diharapkan, kemudian bagaimana strategic leadership apa yang harus kita miliki. Anda punya strategi macam-macam bagus, tapi kalau orang yang leader Anda tidak memiliki leadership, ya susah juga, ya. Apakah seperti apa leadership yang dibutuhkan untuk memimpin sebuah organisasi? Dan strategic entrepreneurship, bagaimana dia secara inovasi membangun entrepreneurship di perusahaannya. Nah, ini adalah garis besar perkuliahan kita di semester ini, ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Izin tanya, Pak. Silakan, Pak Ramadhani. Ya, terima kasih Pak Jerry. Nah, Pak Jerry, dari strategic management proses ini, berarti visi misi itu dibuat setelah kita tahu SWOT kita, ya Pak? Ya. Kita tahu SWOT dulu, Pak Ramadhani. Kenapa kira-kira? Kenapa kita harus tahu SWOT dulu? Kenapa kira-kira? Agar visi Anda, ya, sesuai dengan opportunity, Pak. Kalau visi Anda tidak sesuai dengan opportunity, kan makin berat. Misalkan visi Anda untuk mencapai pariwisata yang pariwisata yang maksimal atau pariwisata yang luar biasa, begitu ya. Tapi opportunity pariwisata itu negatif externalities dalam kondisi COVID. Berat, beban Anda sangat berat. Setuju tidak? Kalau visi Anda mencapai pendapatan dari pariwisata sebesar pendapatan meningkat 100%,
sebagai Menparekraf Sandiaga Uno, target pariwisatanya naik 100%. Padahal external environment-nya negatif externalities. Pariwisata sekarang chapter 11, Pak, bankruptcy. Ya kan? Pandemi gelombang 1, gelombang kedua, gelombang ketiga. Yang paling hancur siapa? Pariwisata. Bali hotel kayak gedung hantu kan? Kamarnya diisi sama kuntilanak genderuwo kan? Kosong. Ya, gak ada pengunjung, tidak ada occupancy rate-nya kecil. Orang gak berani ke Bali. Bali kosong melompong. Ya. Bagaimana visinya meningkatkan pariwisata 100%? Kalau external environment-nya dia kacau. Kemudian internal environment-nya dia juga. Ya. Bagaimana misalkan KPK akan tangkap tangan target naik 100%. Ternyata secara internal organization orang-orang IT-nya nggak mumpuni, misalkan orang-orang IT yang pakai Noteflux nggak ada yang bisa sekarang, atau masih tergantung kepada vendor. Nah, kan susah. Artinya bagaimana visinya itu tercapai kalau tidak di kondisi internal environment-nya, strength-nya dia nggak ada, Pak. Tidak memiliki strength di sana. Ya, atau di BTS tadi tidak ada strength-nya dia untuk bikin BTS. Ya. Tapi misalkan dia strength-nya bikin mobil nih, Dharma Group, bikin spare part, tiba-tiba disuruh bikin BTS. Strength-nya tidak ada di situ. Bagaimana mungkin visinya bikin BTS? Nah, untuk itu membangun visi dan misi sebuah perusahaan, Anda paham dulu apa yang menjadi opportunity, apa yang menjadi ancaman. Ya, apakah visi Anda sejalan dengan opportunity atau menuju ke arah ancaman? Ngapain? Misalkan sekarang Rusia perang dengan Ukraina, ya kan? Rusia perang sama Ukraina. Kemudian visi misi kita sekarang mau mencaplok Timor. Nah, oke, kita ada visi baru nih dari Kementerian Pertahanan. Kita mau mencaplok Timor. Mumpung perang nih kan, Cina mau menyerbu Taiwan. Sebentar lagi nih Cina nyerbu Taiwan. Rusia nyerbu Ukraina, Cina nyerbu Taiwan, Indonesia caplok Timor. Misal ya. Nah, maka ada visi, ada opportunity di situ. Opportunity-nya apa? Bahwasanya lagi ada perang nih. Ya udah sekalian perang aja, ada opportunity kan? Ya kan? Lagi ada semua pada perang, ya udah kita ambil kesempatan ini perang juga gitu. Kita rebut kembali Timor. Ya. Sesuai dengan ada opportunity. Ya. Dan kita juga punya strengths. Angkatan perang kita bagus. Ya udah, caplok aja gitu. Rusia caplok Ukraina, Cina caplok Taiwan, Indonesia caplok Timor. Terus siapa lagi mau caplok yang lain tuh? India mau apa? India mau mencaplok siapa gitu. Dan lain sebagainya. Ya. Kondisi perang ada opportunity. Kenapa opportunity? Ya, Amerika butuh produksi mesin perang kan? Kalau lagi banyak yang perang kan dia banyak produksi alat perang. Pasti Amerika mendukung. Wah, Indonesia mau perang nih, boleh deh. Gua butuh mesin, gua butuh bergerak nih untuk bikin senjata gitu ya. Nah, itu strategic manajemen. Bagaimana kita sebagai Menteri Pertahanan punya strategi. Oke, semua pabrik lagi bikin produksi nih. Ya udah, kita tanya Amerika dulu dong. Bos, gua boleh nggak rebut kembali Timor? Boleh, kata dia. Ya udah, minta senjata dong. Good, kayak gitu ya. Artinya ada opportunity di sana. Kebayang Pak Ramadhani? Iya Pak. Berarti ini Pak ya, korelasinya tadi ya, kita menganalisa SWOT ini dulu Pak ya. Jadi nanti dari sini muncul formulasi ini, kompetensi apa kita yang kita buat untuk menuju visi tersebut Pak ya, sehingga kita nanti dapat ini kompetitif
advantage-nya Pak, ujungnya Pak ya nanti ya. Iya, ya. Sekarang orang pada perang, oke. Kalau gitu kita perlu produksi senjata nih supaya, jadi kalau misalkan Rusia perang sama Ukraina, kita bisa jual apa ke Ukraina? Misalkan drone tempur gitu ya, kita produksi drone tempur. Ukraina, gue produksi drone tempur nih, lu mau nggak? Biar lu bisa perang lawan Rusia. Nah, ada opportunity di situ. Jadi perusahaan kita membuat drone tempur untuk Ukraina. Ada opportunity. Visi misi perusahaan sesuai dengan opportunity. Ya kan? Cina mau nyerbu Taiwan. Waduh, Northflux nih. Gue bisa bikin bisa bikin serangan cyber nih. Misalkan. Ya udah kita jual ke Taiwan misalkan. Dari Taiwan nyerang Cina lagi pakai Northflux. Nah, ada opportunity di situ, Northflux bisa masuk. Ya kan? Kemudian perusahaan mobil tempur Dharma Group, gue bikin mobil tempur nih, gue jual deh ke Ukraina biar dia bisa perang. Nah, jadi visi dan misi sesuai dengan SWOT, eksternal dan internal. Kebayang Pak Ramadan? Kebayang semuanya? Ya, makasih Pak. Alright. Pak, mohon izin bertanya. Iya, menanggapi juga dari Pak Ramadhani gini Pak, untuk visi sendiri itu kan biasanya dibuat untuk jangka panjang ya Pak. Case-nya kalau visi itu misalkan contoh Harmony Line Group lah, anggap seperti itu, menjadi developer terbaik dengan memiliki proyek misalkan lebih dari 1000, anggaplah seperti itu ceritanya ya Pak ya. Nah, biasanya visi itu dibuat untuk jangka misalkan panjang entah 20-30 tahun mendatang Pak. Nah, sedangkan kalau the external environment itu kan bisa berubah-ubah nih ya Pak ya. Kadang pandemi, kadang juga tahun lalu tahun besok kita nggak tahu, bisa aja perang. Nah, korelasi antara, maksudnya saya belum dapat nih Pak, antara visi yang bisa kita buat untuk jangka panjang 30 tahun dengan keadaan external environment yang berubah-ubah ini seperti apa ya Pak? Karena kalau kita membuat visi berdasarkan dari external environment yang berubah-ubah itu agak sulit Pak, karena kadang-kadang visi itu dibuat untuk jangka panjang gitu sih Pak. Oke. Pertanyaan. Sekarang dulu Nokia bikin visi misi sebagai perusahaan handphone terbesar di dunia, ya kan? Tapi karena visi mereka tidak ada untuk mengadopsi kepada pengembangan produk dan lain sebagainya, sekarang Nokia masih ada nggak? Hilang kan? Banyak perusahaan yang dia fokus kepada visi misinya dia yang ditentukan oleh nenek moyangnya. Jadi kita bertahan kepada cita-cita nenek moyang kita. Akibatnya perusahaannya sekarang udah nggak ada, karena dia tidak relevan lagi perusahaan itu dengan kondisi saat ini. Dia tidak mengadopsi kepada kondisi eksternal. Dia tidak cepat berubah. Akibatnya dia ditelan lenyap. Kodak habis karena dia tetap strategi jangka panjangnya tetap pakai pita gitu kan, tidak pakai digital. Tetap pakai kamera roll gitu ya. Hilang Kodak. Terus apalagi banyak company yang udah nggak ada, ya, karena dia tidak bisa beradaptasi kepada kondisi eksternal dan tidak bisa mengadopsi kondisi yang terjadi. Visi dan misi menjadi ruh dari strategi. Kalau visi misi kita nggak kita rubah, strategi kita ya tetap ke sana. Akibatnya kita tidak melangkah ke arah opportunity, tapi melangkah ke arah trap. Wah, katanya MNC Land dia tetap mau bangun rumah 1000 unit segala macem. Dia tetap bangun tuh. Sementara kemampuan orang purchasing power nggak ada saat ini. Bank tidak mau kasih pinjam uang KPR. Karena bank takut kredit macet. Terus si MNC tetap bangun. Akhirnya rumahnya jadi sarang walet. Terjadi di Bandara Kertajati. Ya kan? Bandara Kertajati sekarang jadi sarang walet. Betul tidak? Iya. Ya kan? Karena berarti visinya memaksakan visinya gitu. Tidak sesuai dengan kondisi opportunity. Dari lokasi situ berapa jumlah masyarakat, populasi berapa? Ya nggak ada opportunity dong.
Masa lapangan terbang dari Jakarta orang ke Cirebon, masa dari Bandung orang ke Cirebon naik pesawat, jaraknya sekian kilometer, siapa yang mau ke Cirebon naik pesawat? Ya kan? Tidak tapi kan straight. Ya. Jaraknya segitu segala macam, berapa waktu yang dihabiskan, berapa minyak ongkos kirim segala macam. Akhirnya sekarang jadi tempat selfie buat prewedding. Nah, jadi kebayang. Maksudnya berarti visi itu tidak harus kita buat untuk jangka panjang, per tahun pun bisa kita buat visi gitu ya Pak ya? Iyalah, kan kita harus cepat manuver. Kalau enggak kita nanti scarcity of capital kita habis di tempat lain, Khairani. Oke. Siapa berarti iya, maksudnya mindset yang saya dapat dari dulu itu visi itu harus dibuat untuk jangka panjang. Kalau kondisinya stabil, tidak apa-apa. Stabil. Sekarang Iya, kondisi sudah berubah gitu. Kita masih tetap pakai Kodak, ya nggak bisa. Kita masih tetap pakai Nokia, ya mana mungkin. Ya, kebayang. Iya. Sekarang kita kebayang Pak. Sekarang kita tetap jualannya offline. Bikin toko di pasar, sewa kita sekarang ke Blok M Square, sewa toko, majang pakaian. Kita nunggu orang datang. Visi misi kita kayak begitu. Ya nggak ada yang datang. Semua orang belanja online. Ya kan? Sekarang Anda sewa toko di Blok M Square. Ya. Traffic udah nggak ada. Masuknya aja orang nggak bisa, harus vaksin ketiga. Vaksin kedua nggak bisa masuk, hanya boleh masuk mall vaksin ketiga booster. Nanti ada peraturan baru kan, sudah tuh mau masuk mall harus bayar BPJS. Bagaimana tuh? Udah susah kan sekarang, orang nggak masuk mall lagi. Nah akibatnya kalau kondisi kayak begitu, jangan memaksakan diri, visi kita tetap dilakukan. Kalau nggak Anda akan mencapai chapter 11 bankruptcy. Pak Jerry, izin bertanya boleh Pak? Kalau misalkan ada kebijakan, misalkan tadi kayak misalkan contoh lah, case-nya kebijakan pemerintah Pak ya, bagi sebagian orang mungkin belum membuat BPJS Kesehatan gitu Pak. Tapi dari sisi BPJS Kesehatan mungkin dia akan mendapatkan nasabah yang ber-BPJS ya Pak ya. Tapi bagaimana dengan perusahaan katakanlah retail Pak, dari situ katakanlah mereka belum siap untuk secara alatnya lah Pak. Kira-kira strateginya seperti apa ya Pak? Mungkin dari satu perusahaan untung nasabah BPJS meningkat, tapi bagi yang ini akhirnya ditinggal gitu loh Pak. Nah, ini juga masuk ke wilayah yang aneh sekali BPJS ini. Fatwa MUI BPJS haram. Ketua MUI-nya tanda tangan Kiai Haji Ma'ruf Amin. BPJS hukumnya haram. Sekarang pemerintah mewajibkan BPJS. Wakil presidennya Pak Ma'ruf Amin. Itu bagaimana? Paradoks kan? Fatwa MUI yang BPJS haram sampai sekarang belum dicabut. Sekarang kita paksakan semua orang harus punya BPJS. Lah, bagaimana gitu? Fatwanya aja dari MUI belum dicabut, BPJS hukumnya haram. Karena ada unsur gharar di dalam. Kebayang maksudnya, Pak Erwin? Bayang Pak. Ya. Nah, suatu keputusan tumpang tindih kan? Keputusan tumpang tindih. Barang haram dipaksakan. Akibatnya gitu kan? Sekarang kan orang oleh BPJS, oleh MUI diminta BPJS merubah akad. Karena masih mengandung gharar, maka dinyatakan haram. Tanda tangan Ma'ruf Amin. Sampai sekarang belum dicabut. Dan sekarang semua orang diwajibkan pakai BPJS. Nah, itu gimana? Nah, itulah hal-hal yang absurd kita lihat ya. Kenapa pemerintah itu ya paradoks ya. Ya kan? Kalau nggak cabut dulu tuh fatwa MUI, cabut dulu, jadiin halal dulu, baru dipaksakan untuk menggunakan BPJS yang sudah halal. Kayak vaksin lah. Ya kan? Sinovac halal, AstraZeneca makruh karena mengandung khinzir. Nah, makruh tapi mengandung khinzir. Ya kan orang jadi kerja dua kali kan?
kok mengandung khinzir dibilang makruh gitu. Kalau khinzir kan harusnya haram kan? Setuju nggak? Iya. Nah, jadi masyarakat ini kayak pikirannya bingung kan? Ya jelas-jelas dia mengandung khinzir maka dinyatakan makruh. Bagaimana ya mengandung khinzir dinyatakan makruh? Artinya suntik babi kan? Babi masuk badan, ya kan? Tapi karena kondisi darurat, kalau darurat kan ada Sinovac halal, ya Sinovac diutamakan gitu. Nah itu jadi dilema. Nah, itulah yang menjadi ya kebijakan yang sifatnya tumpang tindih ya, saling trade off ya. Yang satu menyuruh, satu melarang, sama-sama pemerintah. Kebayang Pak Erwin? Ya, saya bicara esensinya dulu, bukan bicara untung ruginya ya. Ya, karena pemerintah sekarang memang dia ingin meningkatkan produk holding. Apa saja produk holding pemerintah? BPJS dinaikin, ini dinaikin. Tapi kan orang sudah tahu sama tahu bahwasanya JHT dipakai untuk bayar surat utang negara. Sehingga uang JHT kita terpakai sudah. Masyarakat kemudian menjahit informasi tersebut. Oh, kalau gitu BPJS diwajibkan untuk menutupi kewajiban BPJS kepada pegawai yang PHK karena duitnya udah dipakai untuk bayar surat utang negara. Logikanya masuk kan? Nah, inilah yang menjadi strategi pemerintah. Nah, sekarang kita bicara pemerintah. Strategi pemerintah apa nih? Duit habis nih. Saya kalau jadi pemerintah, ya udah uang BPJS dan surat utang negara kan udah nggak mungkin dicairkan. Udah dipakai buat bangun, udah dipakai buat IKN, udah dipakai buat MRT, udah dipakai buat APBN lah ya. Karena APBN kita kan kemarin kan defisit APBN. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Akhirnya diterbitkanlah bonds surat utang negara oleh Ibu Sri Mulyani yang kemudian dibeli oleh BPJS. Ya. Dari luar animo nggak besar karena mereka pun lagi kesulitan. Akhirnya dipaksakanlah dibeli oleh BPJS surat utang negara. Sekarang kewajiban BPJS naik nih. Dibikinlah JHT usia 56. Ya. Kemudian tapi duit nggak ada, karena duitnya nggak ada, akhirnya sekarang diwajibkan semua BPJS. Mau ngurus STNK BPJS, apalagi mau ngurus mau nikah aja BPJS mau Pak. Nikah BPJS, mau ngurus surat tanah BPJS, ya kan? Dan harus lunas. Nah, harus lunas. Karena kita pemerintah butuh dana untuk membayar kewajiban kepada, nah itu. Jadi oke, strategi pemerintah bagus, tapi masyarakat kan juga berpikir informasi itu masuk bisa dijahit kan. Nah, kebayang ya Bapak Ibu, bagaimana strategi bermain di sini? Araso. Kebayang? Mas Koyo. Oke. Nah, oke. Good. Nah, kemudian kita masuk kepada the competitive landscape. Ya. The fundamental nature of competition in many of the world's industries is changing. Ya, nature of competition changing. Nah, sebuah perusahaan itu atau negara atau perusahaan atau ya PT atau CV must understand the strategic implication and integrate digitalization. Ya. Bagaimana dia harus convert anything kepada digital form dalam kondisi COVID secara effectively kepada strategi mereka. Ya. Sekarang kompetisi kita dipicu dengan kondisi COVID-19. Ya. Oleh karena itu, bahkan perkuliahan kita pun menggunakan ICT, Internet Communication Technology, karena kita berusaha untuk atur jarak. Di kampus susah atur jarak. Kemarin dosen saya kena COVID, 2 minggu kita nggak kuliah. Ya bukan dosen saya, rekan dosen saya, dia kena COVID 2 minggu nggak ngajar. Karena dia harus isolasi mandiri. Karena dia memaksakan diri ngajar offline. Kena COVID. Padahal ruangan AC udah dimatiin, jendela udah dibuka. Kena COVID, 2 minggu dia nggak ngajar. Ya.
Jumlah COVID di Indonesia dari 57.000 udah lewat, sekarang udah 61.000 dan mungkin masih naik lagi. Ya, kita berharap melandai dengan Omikron. Nah, yang meninggal kemarin ada juga banyak, hampir 167 orang meninggal per hari. Ya kan? So, firms must understand ya bahwa apapun strategi yang mereka lakukan, mereka harus mengintegrate digitalization di sana. Agar convert anything kepada digital form secara effectively di dalam strategi mereka. Ya. Anda bikin strategic cost leadership. Bagaimana Anda mendigitalkannya? Anda membuat strategi diferensiasi. Bagaimana digitalisasinya? Anda bikin strategi merger. Bagaimana digitalisasinya? Anda bikin strategi apapun. Bagaimana Anda mengintegrasikannya dia dengan digitalisasi? Nah, conventional sources of competitive advantage ya, seperti advertising budgets dan economic of scale are not as effective as they once were in helping firms earning above average return. Dulu kita mau bikin above average return, kita siram duit untuk bikin iklan di TV, bikin spanduk, ya spanduk, bikin banner segala macam. Dulu. Dan kita juga bicara economic of scale kita utamakan. Ya. Di mana economic of scale apabila jumlah produksi kita tinggi, maka harga barang menjadi lebih murah. Economic of scale. Tapi dalam rangka mencapai above average return. Jadi secara cost down, economic of scale cost down. Ya kan? Advertising budget cost naik. Ya kan? Ada bayar banyak. Nah, dulu. Sekarang udah nggak bisa. Namun pemerintah masih melakukan hal yang sama. Nah, itu yang saya heran. Sekarang dibangunlah holding company. Ya, dalam tujuannya mencapai economic of scale. Dibikin holding BUMN. Ya, holding pangan. RNI. Dibikin holding pangan. Ya. Supaya dia bisa mencapai above average return. Ya. Udah nggak bisa, susah gitu. Ya. Dilebur-lebur lah, di merger. RNI, terus apalagi segala macam di merger atau bukan di merger ya, dibikin holding supaya bisa mencapai economic of scale. Dan juga advertising budget. Bikin spanduk, brosur, segala macam mahal-mahal gitu ya. Di pinggir jalan bikin apa gitu. Itu konvensional banget gitu. Padahal upaya kita mengarah kepada digitalization. Apa susahnya dia bikin iklan di YouTube, ya, murah, di Instagram, murah. Kenapa harus pasang banner biaya mahal? Ya, dan lain sebagainya. So, kadang-kadang kebijakannya paradoks. Dan managers must adopt new mindset that values. Para managers saat ini harus mengadopsi new mindset yang dengan value-nya antara lain flexibility. Ya, Anda bisa bekerja dari manapun, dari rumah boleh, dari kantor boleh, dari MRT kerja boleh, dari hotel boleh, dari pantai boleh, dari gunung boleh, flexibility. Ya. Karena kalau ke kantor pakai AC, ya kan, tertutup, satu orang COVID, satu kantor COVID semua. Ya. Kemudian speed. Ya. Bagaimana dia bisa prosesnya secara cloud, software as a service. Jadi ya, software as a service atau platform as a service, semua dikerjakan di dalam platform, speednya lebih cepat. Ya, bukan dikerjakan di laptop masing-masing, tapi ada platformnya dengan platform as a service.
nggak perlu lagi beli server gede-gede buat supaya cepat prosesnya. Udah pakai cloud aja, pakai platform as a service, semua dijalankan di sana. Noteflux dijalankan secara platform as a service, sewa platform aja di Noteflux, nggak perlu beli software lagi. Jadi dia bayar license di Noteflux untuk jalankan di platform. Innovation, ya, harus terbuka untuk inovasi baru. Jadi kalau Anda tidak punya passion di dalam inovasi, Anda tidak akan memiliki competitive advantage. Orang yang memiliki competitive advantage adalah orang-orang yang passionate kepada inovasi. Hal yang baru apalagi nih yang bisa saya buat. Dan integrasi. Bagaimana mengintegrasikan core kompetensis ini agar terbangun competitive advantage. Anda jago di Noteflux, Anda jago di analytics-nya, Anda jago di Python-nya, Anda jago di R-nya, Anda jago di Keras-nya, Anda kuat di TensorFlow-nya. Integrate orang-orang ini untuk saling collaboration, melakukan kolaborasi agar terbentuk ilmu-ilmu baru, terbentuk produk-produk baru yang belum dimiliki oleh masyarakat saat ini, sehingga terbangun competitive advantage, strategi competitiveness, karena ada barang baru yang sulit diimitasi oleh orang lain. The challenges flowing from constantly changing conditions. Ya, sekarang kondisi selalu berubah. Kata Renald Kasali, change, ya, sesuatu yang konstan itu adalah change. Ya. Change adalah sesuatu yang konstan. Nah, bagaimana DNA kita bisa beradaptasi dengan perubahan yang selalu terjadi? Kemarin Rusia perang dengan Ukraina. Apa yang terjadi akibatnya? Apa kira-kira perubahan yang terjadi kepada Indonesia? Rusia perang dengan Ukraina. Implikasinya kepada Indonesia apa ya? Ada yang tahu? Satu. Harga minyak. Harga minyak naik. Oke. Oil naik. Oke, apa lagi? Apa lagi? Harga oil naik. Apa lagi? Sekarang Secara politik, Pak. apa? Secara politik gimana? Ya, jadi kan kalau Rusia itu kan deketnya sama Cina lah ya. Nah, terus kalau misalkan kita kan deket ya sama Cina, berarti secara politik bisa jadi kita akan lebih mendukung Rusia, bisa jadi ya. Ya. Gitu sih, Pak. Oke, Indonesia kalau disuruh milih Rusia dan Ukraina, Indonesia pilih mana? Kalau saat ini untuk secara kedekatan yang ke arah sana sih Rusia sih, Pak. Sedangkan pembukaan Undang Dasar 45 apa? Non-blok, Pak. Pembukaannya apa? Non-blok. Bahwasanya Indonesia Menciptakan kedamaian abadi. ya tidak menginginkan adanya penjajahan kan? Iya. Artinya kalau kita mendukung Rusia, kita artinya mendukung penjajahan. Iya kan? Iya. Agak paradoks lagi kan? Yang satu BPJS haram, tapi BPJS diwajibkan. Sekarang penjajahan haram, kita mendukung penjajah Rusia kepada Ukraina. Jadi kita tuh selalu paradoks. Jadi tidak konsisten gitu ya. Nah, Sama tapi Pak, maaf Pak. kenapa Pak Rudi? Kalau saya boleh ngasih ini Pak sedikit ini Pak. Kalau saya lihat juga sebenarnya negara-negara Barat kita paradok Pak, termasuk PBB. Ketika misalnya seperti Ukraina diserang Rusia, mereka heboh tuh, gembar-gembor, nggak boleh nyerang, nggak boleh menjaga negara lain. Tapi ketika Palestina diserang sama Israel, nah tuh aman nggak apa-apa gitu. Nah itu kadang-kadang juga paradoks juga, termasuk di dunia di FIFA juga sama Pak, di sepak bola Pak. Ketika ada misalnya orang Palestina atau Turki yang ketika mencetak gol, membuka baju mendukung Palestina, itu dihukum. Tapi kalau sekarang lihat
yang mendukung Ukraina, ya aman-aman aja semua. Nah memang paradok di dunia Pak kalau saya lihat sekarang. Ya, itu salah satunya ya. Nah, jadi itu adalah perubahan yang terjadi secara external environment kan. Secara external environment selalu berubah. Nah, kita harus siap ya beradaptasi dengan perubahan itu. Bagaimana? Nah, nanti apa implikasinya minyak naik, ya kan? Kemudian Chernobyl sudah dikuasai oleh Rusia, ya kan? Itu lebih bahaya lagi tuh Chernobyl dikuasai Rusia. Dan kita juga mulai mikir, kalau hulu rudal dari Chernobyl bisa kemana itu kan? Bisa kemana-mana itu. Bisa ke Polandia, bisa kemana gitu kan. Jadi kalau Chernobyl sudah dikuasai, dia dari situ bisa, rudalnya dia jangkaunya lebih dekat kemana-mana kan. Ke Kiev bisa lebih cepat, nggak perlu pesawat nyerang Kiev, dari Chernobyl aja tembakin rudal udah nyampe ke Kiev, ke ibu kota ya. Saudara saya di Polandia, jadi sekarang Polandia juga sudah penuh dengan pengungsi dari Ukraina. Mereka pada mengungsi ke Polandia. Dulu negaranya, jadi dulu ada beasiswa dari negara apa namanya itu? Beasiswa apa yang buat pelajar yang ke luar negeri itu? LPDP. Saudara saya dia dapat di Polandia. Nah, sekarang kondisinya semrawut itu di Polandia, ya kan? Kalau Rusia punya cita-cita mengembalikan Uni Soviet, nah dia bakalan menganeksasi banyak negara itu, mengembalikan kejayaan Uni Soviet kan? Nah, apa implikasinya ke Indonesia? Kita harus pikir-pikir. Jarak dari hulu nuklir atau hulu rudal itu jauh, dari paling jauh berapa? Kalau dari China, dari pantai China itu paling jauh kemana? Kan ke Taiwan. Sampai nggak itu dari China ke Taiwan? Sampai nggak itu dari daratan Cina ke Kalimantan? Ya kan? Artinya kita kalau orang mulai perang, satu rudal meleset dari Cina ke ibu kota baru, selesai udah Pak. Iya kan? Kalau perang ini China menyerbu Taiwan, China menyerbu Malaysia, China menyerbu Indonesia, sampai nggak rudalnya dia? Kalau ke Kalimantan, ya sampai. Resiko kita cukup besar di situ. Kalau Jakarta gimana? Jauh. Di Selat Sunda dia di laut Jawa dia udah hilang dulu kan, udah masuk air kan, masuk laut kan. Nah, dari sisi keamanan kalau dalam kondisi perang, Kalimantan cukup beresiko. Nah, itu juga secara politik juga harus dipikirkan oleh Indonesia apabila perang ini berlanjut. Karena kalau Indonesia dia tidak setuju Taiwan dianeksasi oleh Cina, apa yang terjadi? Ya kan? Apakah Indonesia mendukung Cina menganeksasi Taiwan? Ya, kalau misalkan tidak setuju, akibatnya apa? Bisa saja kita kena serang kan? Nah, itu juga menjadi salah satu resiko ya dari kondisi external environment apabila setelah Rusia menganeksasi Ukraina, Cina menganeksasi Taiwan, dan mereka akan melihat siapa yang mendukung saya, siapa yang tidak mendukung. Yang tidak mendukung dia bisa aneksasi juga. Serem nggak? Ya kan? Nah, sehingga kalau Indonesia bersekutu, misalkan Indonesia bersekutu dengan Cina, bersekutu dengan Rusia, ya udah sekalian kita aneksasi Timur, didukung oleh Cina, didukung oleh Rusia. Kalau misalkan Amerika nggak suka, Australia nggak suka, Rusia bantu kita gitu, perang dengan Australia, memperebutkan Timur. Keren ya sih strategi seperti itu, strategic manajemennya, Bapak Ibu. Apabila kondisi eksternal ini terjadi. Alright, panjang jadinya cita-cita kita ya. Nah, oleh karena itu hyper competition ya is a condition where competitors engage in intense rivalry. Terjadi hyper competition. Udahlah jumlah konsumen terbatas, kemudian ditambah kondisi COVID ya,
jumlah konsumen yang sanggup memiliki purchasing power itu semakin berkurang, maka terjadi hyper competition memperebutkan pangsa pasar yang semakin kecil, orang-orang yang memiliki kapasitas untuk belanja. Orang-orang yang memiliki kapasitas untuk belanja. Kalau dulu banyak nih, karena uang banyak ya. Sekarang semakin sedikit orang yang punya uang. Karena UMKM jeblok. Ya, 95% penduduk Indonesia UMKM Bapak Ibu. 90% penduduk Indonesia UMKM. Cuma 10% yang pegawai. 90%-nya UMKM. Rumah makan, warung, itu 90%. Bayangkan. Sisanya pegawai. Nah, hyper competition dalam kondisi COVID itu semakin berat. Jumlah konsumen berkurang dan diperebutkan dengan banyak produsen. Hyper competition. Hyper competition make it difficult for firm to maintain competitive advantage. Kemudian it is a condition of rapidly escalating competition based on price quality positioning. Ya. Kemudian competition to create new know-how and establish first mover advantage. Jadi makanya kita perlu membangun new know-how ketika kita bisa menjahit kompetensi-kompetensi dari tim kita untuk menciptakan produk baru. Competition to protect or invade established product and or geographic markets. Nah, true primary driver of hyper competition adalah the emergence of global economy and rapid technology change. Dulu 3G, 4G, besok 5G. Handphone saya yang 4G kalau udah masuk 5G masih layak dipakai nggak? Udah nggak layak. Akhirnya produk-produk yang lama obsolete atau kadaluarsa karena ada rapid technological change. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi baru itu udah nggak bisa pakai iOS lama, harus pakai iOS baru. Dan untuk pakai iOS baru harus beli iPhone baru. Repot. Akhirnya handphone lama nggak terpakai, neglected gitu. Nah, hyper competition dipicu oleh rapid technological change. Dan juga the emergence of global economy. Global economy maksudnya apa? Ya kondisi makroekonomi kita. Global economy. COVID-19 itu juga berpengaruh kepada ekonomi. Resesi diakibatkan oleh COVID-19. Nah, global economy is one in which goods, service, people, skills, and ideas move freely across geographic borders. Sekarang semua orang bisa skill itu sifatnya sudah borderless. Saudara saya ada yang kerja di Sumatera Barat, kantornya di Polandia. Ya. Saya bekerja di Visa, kantornya di Singapura. Ya. Saya bekerja di Nielsen, kantornya di Inggris. Jadi di dalam global economy kita udah tidak ada lagi geographic borders. People sekarang kita serve kepada company yang beyond borders. Besok udah ada lagi namanya company-nya di metaverse. Jadi isi kantor itu dari seluruh dunia. Ada yang dari India masuk kantor di metaverse, ada dari Indonesia. Anda ngelamarnya ke metaverse, ke company di metaverse. Dia menganggap Anda sebagai penduduk dunia. Yang penting ada koneksi internet, selesai. Anda kayak begini, nggak bisa bekerja di kantor, Anda bisa ngobrol di kantor, tapi kantornya di metaverse. Ya. Dan itu 3D, virtual reality. Anda bisa ketemu sama teman-teman Anda di kantor pakai kamera virtual reality. Ketemu si Adrajit, ketemu si Peng-Peng, ketemu siapa di kantor gitu kan? Pakai virtual reality kamera. Ini the global economy. Ya. Bahkan kantor Anda udah harus beli tanah sekarang di metaverse untuk bikin gedung.
Jadi kalau saya mau bikin gedung kantor di metaverse ya tinggal beli tanah, beli material di situ, bangun gedung di metaverse. Dan ini menjadi tren ke depan. Ibu kota negara bisa aja di metaverse, ya, karena ibu kotanya kantor misalkan Kemenkumham ada di metaverse, ya kan? Karena kalau ke kantor kena COVID susah kan, cek ini cek itu susah. Ya udah kantornya di metaverse, semua pakai kamera VR, virtual reality, ketemu sama bos pakai VR, kantornya di meta. Dan march of globalization. The global economy significantly expands and complicates competitive environment. Sekarang udah ada company-company yang Uniqlo udah beli toko, udah beli kantor di metaverse. Di metaverse sudah ada jalan, mereka udah bikin sinagog, apa sinagog? Signet ya untuk bikin iklan gitu ya. Sony itu, Samsung, Nike udah ada iklannya di metaverse di jalan-jalan kota itu ya. Jadi mereka udah dari sekarang udah invest. Ini arah ke depan. The march of globalization. Globalization is the increasing economic interdependence among countries, yeah, as reflected in the flow of products, financial capital, and knowledge across country borders. Sekarang di dalam globalization terjadi interdependence among countries. Sekarang orang Jepang dulu produksi mobil. Sekarang dia udah nggak produksi mobil Jepang. Dia sudah allocate dia punya pabrik di Indonesia. Dia udah allocate pabriknya di Vietnam. Ya. Jadi dia sifatnya sebagai head office aja gitu. Pekerjanya dari Vietnam, pekerjanya dari Indonesia, ya murah UMR. Ya. Habis itu kalau di PHK, ya. Bisa di PHK langsung, nggak perlu nunggu 3 kali surat SP 1, SP2, SP3, bisa langsung PHK, nggak masalah. Kalau kondisinya dalam kondisi COVID diizinkan, ya, yang di cater di dalam omnibus law. Jadi ada globalization. Globalization is a product of a large number of firms competing against one another. The increasing opportunities in emerging economies is the major driver. Jadi semua di-drive dari opportunities. Opportunities dari kondisi external environment. Apa yang menjadi external environment? External environment, COVID-19. Oke, COVID-19 menjadi positive externalities kepada apa? Dunia kesehatan, farmasis. Ya. Dan opportunities berarti mendapatkan positive externalities dari kondisi external environment. COVID-19 memberikan externalities, good positive externalities kepada alat kesehatan, APD, masker, kemudian sarung tangan, sepatu bot, terus apa? Sanitizer, ya. Itu menjadi driver kepada global economy. Jadi ada yang negatif externalities, maka dia kalau mendapatkan negatif externalities dia agak sulit ya bersaing. Okay. Globalization has led to higher performance standard with respect to quality, ya, cost, production, quality, cost, productivity, operational efficiency, ya. Nah, jadi di dalam globalisasi mereka dipicu oleh opportunities. Jadi sekarang kita melihat perang Rusia Ukraina itu sebagai opportunity kepada hal yang mana? Perang Ukraina dan Rusia memberikan positif externalities kepada industri mana? Siapa harga saham yang naik? Siapa harga saham yang turun? Bagi industri yang butuh energi besar, maka mereka mendapatkan negatif externalities. Dia banyak pakai solar, dia banyak pakai bensin, harga minyak mahal kan? Harga minyak mahal, harga bensin mahal, harga solar mahal. Maka itu mendapatkan negatif externalities. Dia butuh biaya lebih besar.
Karena harga minyak bakal naik nih. Anda kemarin beli solar berapa? 5.600. Besok bisa berapa? Bisa naik karena harga minyak dunia pada naik. Itu kita mendapatkan negative externalities. Kalau Anda sebagai transportasi, Bluebird, ditambah harga bensin naik, harga Pertalite naik, kemudian COVID penumpang turun, tambah kacau nggak? Apa yang akan terjadi pada Bluebird? Tambah berat kondisinya, ya. Oke. So far so good. Any questions dari sisi globalisasi? Araso? Capish? Kalau bahasa Spanyol itu capish. Apakah Anda mengerti capish? Jawabannya pronto. Pronto. Kalau saya tanyakan capish, jawabannya apa? Pronto. Oke. Pakai P, pakai F tuh, Pak. Pronto pakai P. Pronto. Pakai P. Pronto. Siap. Alright. Berikut tadi yang ngedrive-nya adalah global economy, yang kedua adalah teknologi. Nah, teknologi ada disruptive teknologi. Sekarang teknologi semakin disruptif, ya, sifatnya disruptif. Apa saja teknologi yang sifatnya disruptif? Ya, misalkan aplikasi, dia disruptif aplikasi marketplace. Dia disruptif kepada bisnis secara offline. Ya. Kemudian local marketing, local taxi, aplikasi untuk local e-commerce. Dia disruptif kepada taksi yang tidak pakai aplikasi. Gojek dia bisa pakai aplikasi, disruptif kepada abang Gojek yang di pangkalan. Disruptif. Ya. Kemudian Shopee, Bukalapak destruktif terhadap mall, Pak. Yes, terhadap mall. Mall kosong. Ngapain beli di situ? Beli di Shopee murah kata dia. Ya kan? Barang dikirim dari Wuhan. Yang di Shopee. Sudah sampai di mana? Bandara Hanjiang. Udah sampai di Wuhan. Oh, baru sampai Wuhan. Berangkatnya kapan? Itu Shopee. Jadi harganya murah, datang dari Cina. Ya kan? Ada cek tuh. Nah, juga kayak fintech itu disruptif kepada perbankan. Fintech itu yang kemarin ngasih pinjaman uang banyak itu juga disruptif kepada perbankan. Bank, ya kan? Jadinya orang nggak pergi ke bank lagi karena di bank prosesnya susah kan? Pada pindah ke fintech. Dan fintechnya juga abal-abal. Ya. Data kita dicolong sama mereka. Anda allow kita dapetin nama kontak Anda ya. Anda allow kita aktifkan handphonenya ya. Anda allow kita buka kamera ya. Anda allow. Akibatnya semua data dikirim. Semua ketika Anda telat bayar, semua ditelepon oleh mereka. Saya kemarin ditelepon oleh fintech. Ada mahasiswa bapak namanya ini, pinjam ke kita 10 juta nggak bayar-bayar. Tolong bapak nasihatin anaknya ya. Saya ditelepon begitu Bapak Ibu. Itu terjadi. Jadi crazy ya. Dan dia WhatsApp ke orang-orang semua kontaknya dia. Kalau si ini udah nunggak sekian. Ngeri. Nah, disruptif. Kemudian teknologi face recognition juga. Sekarang Anda kalau kayak kemarin kasus pembakaran halte bis di Bundaran HI. Ketika CCTV-nya melihat wajah orang itu, kemudian ketahuan tuh face-nya ada muncul di sini, muncul di situ, muncul di sini, muncul di situ, ketahuan dia lokasi dia terakhir di mana, pergerakannya dia. Jadi sekarang dengan adanya face recognition, semua CCTV bisa memantau. Sekarang ada si ini ada di mana sekarang? Si ini ada di mana sekarang? Kalau mau pakai Notflux ya, Notflux mau mau pakai face recognition atau KPK mau pakai face recognition, mau mencari buron, ya tinggal aktifkan aja face recognition. Semua CCTV se-Jakarta aktifin aja. Sebab di KPK tinggal mencari orang-orang dengan jarak mata ke mata sekian senti, mata ke hidung sekian senti, bibir ke hidung sekian senti, langsung kebaca.
kedetek tuh, oh lagi di mall ini nih lagi belanja gitu, bisa langsung ditangkap sebetulnya kalau ada keinginan untuk menggunakan disruptif teknologi ini untuk nangkap orang, untuk mengetahui keberadaan seseorang dimanapun dia berada. Asal ada CCTV yang terkoneksi dengan internet, dia bisa sedot datanya, ya kan? Bahkan CCTV RT dia juga bisa sedot, ya kan? Tinggal koneksi ke internet semua dari providernya, tarik, tinggal dilihat ada nggak orang jalan pakai jarak mata ke hidung sekian, hidung ke mulut sekian, itu langsung ketahuan siapa dia, di mana orangnya, lokasinya. Ya, disruptive technologies. Ya. Nah, teknologi diffusion dan disruptive technology is the speed at which new technologies become available to firms and when firms choose to adopt them. Jadi itu waktu itu yang melakukan itu Mata Najwa ya. Mata Najwa dia bikin analisanya kan di TV, kita nonton kan, ketahuan tuh lokasinya dia, orang itu kan, si pembakar halte bus itu kan, dia nongkrong sama teman-temannya, ketahuan tuh kemana dia bergerak, semuanya ketahuan, dan waktu itu dilaporkan juga oleh Mata Najwa ya. Tapi nggak ditangkap Pak orang itu masalahnya. Padahal lokasinya dimanapun ketahuan dia, asal naik MRT ketahuan, naik itu ketahuan, bisa dipantau terus ya. Nah, tapi jelas kok Pak, kita juga lihat jelas orangnya sebenarnya cuma pakai masker tuh gampang banget nangkepnya kalau mau. Iya, cuma hitung dari jarak mata ke mata, jarak mata ke alis sudah selesai. Kan nggak semua orang memiliki, nggak mungkin ada, semua orang unik kan. Nah, jarak mata ke mata, ujung matanya lebarnya berapa, ininya jaraknya berapa, ya jarak mata ke telinga berapa, itu udah diukur oleh face recognition dan ketahuan dimanapun berada. Nah, jadi kita berada di dalam information age. Data mengalir terus-menerus secara deras. Bagaimana kita bisa memanfaatkan data ini ke dalam strategic management? Anda nggak perlu survei, Anda nggak perlu bikin questionnaire untuk bikin strategi, no. Anda cukup sedot data dan adopsi data tersebut untuk pengambilan keputusan strategik Anda. Ya. Sekarang udah ada yang disebut dengan big data. Nah, semua pasti udah dengar dong big data. Not terus apalagi ya, big data. Data dari mana aja? Data Dukcapil, ya kan? Data pajak, ya kan? Data semua data lah, data segala macam. Itu data pajak, data bank, kan tinggal disedot. Ya. Ditambah lagi data Tokopedia yang bocor 70 juta, data Tokped udah bocor 70 juta, tinggal dibeli harganya 700.000 di apa tuh? Di black market gitu ya. Data Bhinneka udah bocor 15 juta. Data apa lagi yang bocor kemarin? BPJS bocor juga katanya. Ya pokoknya semua data yang bocor itu bisa ya pada dijual-jualin tuh di black market. Nah, semua data itu, ya ada pertanyaan Pak Rudi? Enggak Pak, maaf Pak. Nah, semua itu ada di big data. Tinggal dimainkan aja datanya. Dianalisa. Kemudian bagaimana data-data itu bernyanyi untuk Anda. Ya, data-data itu bernyanyi untuk Anda untuk mengambil keputusan yang berbasiskan data. Bukan berbasiskan angan-angan atau wangsit dari langit. Ya. Nah, kemudian the industrial organization model of above average return. Nah, tadi kita bicara eksternal. Secara internal, ini nanti kita akan bahas di chapter 3 ya. Kita akan bahas lebih dalam untuk internal environment. Ya. Jadi secara internal organization model of above average return, pertama kita bicara dulu kepada external environment. Ya. Study di external environment, ada secara general environment, industry environment, dan competitor environment. Kemudian kita temukan industri mana yang memiliki high potential, yang mendapatkan positive externalities dalam kondisi given dalam kondisi external environment ini. Mana yang dia potensial, ya, atraktif industrinya. Nah, kalau saya menjadi pemerintah akan seharusnya memberikan subsidi kepada company-company yang mendapatkan external
positive externalities, karena dialah yang akan menjadi ujung tombak bagi pertumbuhan ekonomi. Harusnya PCR test mereka dibuat free, antigen dibuat free bagi industri yang memberikan mendapatkan positive externalities, bukan disamaratakan. Jadi sekarang kebanyakan kebijakan itu dia sama rata, sama rasa gitu. Harusnya dibedakan. Untuk industri yang mendapatkan positive externalities harus digas, ya, diberikan subsidi, bebas biaya impor, kurangin biaya impor segala macam supaya mereka bisa ngegas dalam kondisi COVID. Sedangkan bagi mereka yang mendapatkan negative externalities seperti pariwisata, ya udah dipelihara aja atau subsidi silang dari industri yang digas oleh pemerintah. Kemudian bangun strategic formulation, strateginya apa, ya. Kemudian untuk mencapai itu, dan jangan sama kepada masing-masing industri, berbeda strategi. Nah, ini akan menjadi tugas Anda. Saya nanti akan bagi menjadi beberapa industri, Anda bagi menjadi beberapa kelompok, Anda membuat jurnal strategi dalam kondisi COVID kepada industri tersebut, ya. Bagaimana dia membangun industrinya. Kemudian aset dan skill dan strategi implementation yang tadi, dan mencapai superior returns. Ini akan kita bahas lebih lanjut, lebih dalam di pertemuan kedua dan ketiga. Oke. Kemudian resource based model, ya. Setelah ini ada kelas lagi nggak? Ada. Jam berapa mulai kelas kedua? Setengah 4 ya. Kita setengah 4 ya. Kita masih ada waktu 10 menit. Oke. Nah, resource based model adalah untuk mencapai above average return, kita perlu meningkatkan resource and capabilities. Nah, ini kita akan lebih tajam lagi bahas ini di chapter 3 nanti ya. Nah, ada secara resource base. Jadi ada physical, human capital, dan organizational capacity ya. Nah, di mana di dalam resource based model ini kita akan membahas mengenai apa saja resource yang diperlukan di dalam produksi. Kemudian bagaimana kita membangun capability, ya, dari kita punya dari kita punya capability dari kita punya orang, ya, capability-nya bagus, resource-nya bagus, capability-nya bagus, maka kita bisa mencapai competitive advantage. Jadi competitive advantage itu bisa pendekatan dua, dari sisi resource based model, dari resource yang kita bangun, capability yang kita bangun, kemudian dia bisa mencapai competitive advantage, dan juga menggunakan industrial organization model yang tadi sebelumnya kita lihat, menggunakan external environment, internal environment, SWOT, strategi formulation. Kalau resource base menggunakan resource, apa saja resource-nya? Ada people, ada land, ada capital, ya, dan sebagainya. Ini kan kita bahas di chapter 3. Chapter 1 ini seperti lebih gambaran umum ya. Nah, ini ada untuk resource based model, dia harus valuable, rare, costly, dan non-substitutable. Visi dan misi perusahaan ini yang harus disesuaikan dengan external environment dan internal environment agar visi dan misi sesuai dengan opportunity yang diberikan. Ya. Stakeholders, siapa saja yang menjadi stakeholders? Ya, ada people di sana. Ya, stakeholdersnya ada people who are affected by performance. Oke, ini akan lebih dalam di chapter 3. Nah, strategic leaders, ya. Bagaimana strategic leader adalah orang-orang yang memiliki yang terletak di berbagai area dan levels yang menggunakan strategic management process di dalam pemilihan pengambilan keputusannya dia. Ya, ini akan lebih dibahas lagi di chapter berikutnya. Ya, ini secara umum ya. Alright, itu materi kita untuk hari ini, ya. Jadi dari materi kita hari ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. All good? Araso? Oke. Setuju. Silakan yang ada yang ingin bertanya. Saya masih ada waktu, satu pertanyaan.
Bapak, maaf mau tanya. Nah, tadi pas disebutkan tentang tentang resource base itu lebih mengacu kepada internal resource atau something yang related sama natural resource yang internal environment. SDM, finance, tinggi seperti itu. Oke. Noted, Pak. Thank you. Good. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita post test. Nama saya tadi belum masuk di list absence. Oke, gampang. Nanti kita di post test, nanti kan ada emailnya, Pak. Baik, kita lanjutkan ke post test. Sebentar. Oke. Alright. Oke. Post testnya harusnya sudah masuk ya? Sudah masuk belum post testnya? Saya sudah set tadi harusnya itu ya. Oke, sebentar ya. Oke, post test. Nah, ini bentar. Udah Pak, udah mulai, sudah bisa mulai? Maaf, sebentar, Pak. Di mana Pak? Bukanya Pak? Di sebentar. Di email Mas, di email Pak Edi, di email yang para Madinah tuh ada. Di classroom Di classroom juga bisa tuh. Silakan. Oke. Alright. Oke, response. Oke. Collect email address. Ya, bisa di-send. Suffer. Sudah masuk semuanya? Udah Pak. Okay. Right, silakan dikerjakan. Waktu 5 menit. Masuk sih.